الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa beribadah dan mencari rezeki dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan dunia dan akhirat. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, semoga para ikhwan akhwat sekalian berkenan untuk meluangkan waktu, bisa membagikan berbagi like, mengomentari, ataupun subscribe channel Sufi 38. Supaya admin bisa terus update seputar sejarah dan kisah Islam. Bagi yang sudah subscribe semoga para ikhwan akhwat sekalian rezekinya terus melimpah dan disehatkan seluruh keluarganya. Amin ya robbal alamin. Lanjut ke pembahasan. Kali ini admin akan memberikan kisah-kisah ulama Nusantara yang karismatik dan dikagumi oleh semua umat. Ulama-ulama yang telah mencapai tingkatan kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa diragukan lagi dengan keilmuannya, keistiqomahannya, dan keyakinannya kepada Yang Maha Kuasa. Yang bisa membimbing umat menuju kehadirat ilahi, untuk terus beribadah dan menyembah Sang Maha Pencipta. Dalam membimbing umat, para ulama ini tidak lepas dari karomah-karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat. Banyak kisah-kisah yang dialami oleh ikhwan atau akhwat yang berguru kepada para ulama pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Inilah kisah-kisah yang admin kumpulkan dari berbagai sumber. Yang pertama, Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul adalah seorang ulama atau seorang mursyid, yang berasal dari Martapura, yang memiliki nama asli Muhammad Zaini Abdul Ghani. Semua masyarakat Martapura sangat mengagumi dan menghormati beliau, sampai foto Abah Guru Sekumpul banyak dipajang di rumah-rumah masyarakat Martapura. Sebagai tokoh ulama besar dan terpandang, Abah Guru Sekumpul memiliki karomah dan kesaktian. Bahkan karomah-karomahnya ditulis ke dalam buku yang berjudul 100 Karomah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumpul. Yang paling populer di kalangan masyarakat yaitu, karomah Abah Guru Sekumpul bisa mengetahui hajat seseorang yang hendak berguru atau bertamu kepada beliau. Sebelum orang yang ingin berguru atau bertamu, menyampaikan keinginannya kepada beliau. Karomah ini dirasakan oleh Habib Maksum dari Pasuruan. Waktu itu Habib Maksum ingin bertabaruk dan meminta hajat kepada Guru Zain. Dalam perjalanan bergumam, kalau benar Guru Zain seorang waliullah maka semua hutangku sebesar 21 juta bisa lunas. Kemudian Habib pun sampai ke tempat tinggalnya Guru Zaini. Sesampainya di sana Habib Maksum disambut dengan penghormatan oleh Habib Zaini. Dan dipersilahkan duduk di tempat penjamuan bersama Abah Guru Sekumpul. Sampai di mana ketika Habib Maksum dan Abah Guru Zaini berbincang-bincang, datanglah seseorang dari luar ruangan, dengan membawa bingkisan yang isinya uang namun tidak tahu berapa nilainya. Orang itu pun memberikan uang yang dibawanya kepada Guru Zaini, namun setelah uang tersebut di tangan Guru Zaini entah mengapa uang tersebut diberikan lagi kepada Habib Maksum. Dengan mengucapkan, ini uang untuk melunasi semua hutang Habib. Tanpa menghitung dahulu uang yang ada di dalam bingkisan tersebut. Sontak Habib Maksum terkejut, karena Habib Maksum belum mengatakan hajatnya tersebut kepada Guru Zaini. Rasa terkejutnya pun tidak sampai di situ, Habib Maksum lebih terkejut lagi. Ketika Habib Maksum membuka bingkisan uang tersebut dan menghitungnya, ternyata uang tersebut nilainya sama persis apa yang disebutkan dan diinginkan Habib Maksum, sebesar 21 juta. Itulah karomah Abah Guru Sekumpul Martapura. Yang kedua, Kiai Abbas bin Kiai Abdul Jamil Buntet. Kiai Abbas adalah seorang ulama yang ahli dalam pencaksilat dan banyak kesaktian yang dimilikinya. Beliau berasal dari Cirebon dan merupakan seorang pejuang melawan penjajah. Dengan keterampilannya pencaksilat dan kemasyhuran dengan kesaktian yang dimilikinya. Dalam memperjuangkan negara Indonesia dari penjajah Inggris, beliau mengikuti pertempuran di Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November. Perlawanan ini merupakan sebuah revolusi, yang dideklarasikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para ulama. Ketika itu Kiai Haji Hashim menahan seluruh pasukannya untuk berperang. Pasukan yang siap bertempur termasuk Bung Tomo, yang mengikuti pertempuran tersebut sangat bersemangat, namun Kiai Haji Hashim terus menahan penyerbuan tersebut, sebelum kedatangan seorang kesatria dari barat yaitu Kiai Abbas Buntet. Sampailah Kiai Abbas dengan para santrinya bersenjatakan bakyak. Yang membuat para prajurit Kiai Haji Hashim kebingungan, kenapa Kiai Abbas membawa bakyak. Singkat cerita ketika pertempuran melawan Inggris, Kiai Abbas memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karomah datang dengan tiba-tiba, sejumlah halu dan lesung milik masyarakat berterbangan,
sampai mengenai semua para tentara Inggris. Kemudian Kiai Abbas melemparkan tasbih ke pesawat tempur musuh yang sedang menyerang para pasukan Kiai Haji Hashim, yang ternyata lemparan tasbih tersebut menjatuhkan semua pesawat tempur milik musuh. Kemudian Kiai Abbas melanjutkan pertempurannya di daerah pesisir pantai Surabaya. Dalam pertempuran tersebut Kiai Abbas terus berjuang, membantu para pejuang yang ingin membebaskan Indonesia dari penjajah negeri ini dengan mengeluarkan karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu semua pejuang kewalahan karena penjajah menembaki mereka dari pesawat tempur, namun Kiai Abbas menghadang pesawat tersebut hanya dengan mengibaskan sorbannya ke atas langit. Sehingga semua pesawat tempur yang menyerang para pejuang hancur dan berjatuhan. Yang ketiga, karomah Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid merupakan seorang ulama yang sangat masyhur dengan kesolehannya, kealiman ilmunya, keluhuran akhlaknya dan keistimewaan karomahnya. Beliau berasal dari Pasuruan. Dalam berbagai informasi yang didapatkan, bahwa Kiai Hamid sejak masih kecil sudah terlihat kewaliannya. Beliau pernah bertemu dengan Rasulullah, meskipun Rasulullah sudah wafat, namun Rasulullah suka mendatangi orang-orang soleh yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan Rasulullah kepada Kiai Hamid ketika masih kecil, bukan dalam mimpi namun dalam dunia nyata. Ini menjadi bukti bahwa Kiai Hamid merupakan seorang wali dari para wali Allah. Karomah Kiai Hamid yang paling masyhur, adalah Kiai Hamid bisa ada di dua tempat sekaligus. Dikisahkan, suatu hari Habib Bakir Mauladawilah, mendatangi pesantren Kiai Abdul Hamid untuk berziarah dan bersilaturahmi. Ketika berada di pesantren Kiai Hamid terlihat, banyak masyarakat yang sedang bertamu, dengan berbagai tujuan dan keperluan. Barulah giliran Kiai Bakir, menghadap kepada Kiai Hamid. Namun Kiai Bakir sangat terkejut, karena yang dihadapannya bukanlah Kiai Hamid. Karena Kiai Bakir bisa melihat alam gaib. Yang dilihat Kiai Bakir, bahwasanya yang duduk di depannya adalah makhluk gaib. Maka Kiai Bakir mencari Kiai Hamid yang asli, dan mencari informasi sebenarnya, berada di mana Kiai Hamid berada. Yang ternyata Kiai Hamid yang asli berada di Makkah. Dalam kisah yang lain dialami oleh Habib Sepuh yang berkunjung kepada Kiai Hamid, kemudian menanyakan perihal bahwa Kiai Hamid digantikan oleh makhluk gaib, apabila sedang keluar rumah. Namun Kiai Hamid tidak menjawab pertanyaan dari Habib Sepuh, beliau terdiam dan langsung memegang tangannya Habib Sepuh. Namun Habib Sepuh sangat terkejut, karena suasana yang dilihat ketika di tempat penerimaan tamu Kiai Hamid, berubah menjadi bangunan masjid yang begitu sangat megah. Yang ternyata Habib Sepuh dibawa ke Masjidil Haram, dengan sekejap mata. Kemudian yang keempat, yaitu, Aba Anom. Dari pesantren Suryalaya, Aba Anom adalah seorang tokoh ulama yang sangat alim, rendah hati, dan bijaksana. Semua orang sangat menyayangi beliau, karena semua yang datang kepadanya disambut dengan kasih sayang. Aba Anom merupakan nama panggilan yang memiliki nama asli, Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Beliau berasal dari tanah Sunda yang berada di Tasikmalaya. Beliau sangat diakui keilmuannya dan karomahnya, yang banyak terbukti oleh para murid-muridnya. Aba Anom memiliki pesantren yang bernama Suryalaya, muridnya pun terbilang banyak dan pengikutnya pun hampir ratusan ribu dari semua kalangan. Para pejabat dan Presiden Soeharto sampai Presiden SBY, menjadi muridnya. Dalam perjalanannya memimpin pondok pesantren Suryalaya, banyak dikisahkan karomah-karomah beliau di antaranya. Ketika Aba Anom kedatangan seorang tamu yang berkunjung kepada beliau, namun niatnya ingin menjajal kesaktian Aba Anom. Dia merupakan seorang kapten, yang mendengar bahwa Aba Anom adalah orang sakti, dan kapten itu ingin menguji sampai mana kesaktian Aba Anom. Awal mula kapten itu memperlihatkan kekuatannya dengan memegang batu, kemudian memukul batu kali itu sampai terbelah menjadi dua. Dengan kesombongannya, kapten itu memperlihatkannya kepada Aba Anom. Dan memberikan batu itu kepada beliau. Kemudian Aba Anom hanya tersenyum, sambil meremas batu itu sampai menjadi tepung yang sangat halus. Sontak kapten itu terkejut dengan kejadian tersebut. Namun kapten itu bukan jera, malah semakin menjadi-jadi, dan tidak mau kalah. Kemudian Aba Anom pun menyuruh santrinya membawa segelas air, di dalam gelas tersebut sudah terdapat ikannya. Gelas yang berisi ikan itu diberikan oleh Aba Anom, kepada kapten sombong itu. Si kapten mengeluarkan kesaktiannya lagi, dengan memancing ikan tersebut hanya dengan jarinya. Dan ikan itu pun seperti sedang terpancing. Aba Anom kemudian melihat sang kapten dengan tersenyum. Aba Anom mengangkat telunjuknya dan mengarahkan telunjuknya ke ikan tersebut. Ikan itu langsung terbang,
dan menempel di telunjuk Aba Anom. Selanjutnya, Aba Anom mengambil kelapa yang baru dipetik, dan memberikan kepada si kapten. Aba Anom menyuruh kapten tersebut, untuk mengupas kelapa muda tersebut. Setelah sang kapten mengupas kelapa tersebut, sang kapten terkejut karena ikan yang ada di tangan Aba Anom, sudah ada di dalam kelapa muda yang kapten kupas. Setelah semua yang terjadi, sang kapten menyadari bahwa dia meremehkan kehebatan Aba Anom. Dan meminta maaf kepada beliau. Namun Aba Anom tetap terdiam dan tersenyum. Kemudian Aba Anom menjamu makan, kepada kapten yang ingin berbuat jahat tersebut. Setelah kapten itu makan, Aba Anom memberikan banyak oleh-oleh untuk dibawa pulang. Yang akhirnya kapten itu menangis sejadi-jadinya, dia sangat menyesal karena ingin berbuat jahat, kepada orang yang sangat baik kepadanya. Yang akhirnya kapten itu menjadi murid Aba Anom dan manut kepada beliau. Yang keenam, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saiful Maslul. Bisa disebut Aba Aos. Aba Aos adalah seorang ulama yang sangat tegas dan banyak membimbing umat dari semua penjuru dunia. Keilmuan, ketegasan, kedisiplinan dan kepatuhan kepada gurunya tidak bisa diragukan lagi. Sehingga Aba Aos menjadi seorang ulama yang disegani oleh masyarakat, dan semua murid-muridnya. Aba Aos memiliki pesantren yang bernama Sirna Rasa, pemberian dari guru sebelumnya, yaitu Aba Anom dari Suryalaya. Banyak karomah yang dirasakan oleh murid-muridnya, diantaranya yang sangat populer. Karomah ini dirasakan oleh Ustadz Harun al-Rashid. Ketika istri Ustadz Harun hamil, sering mengalami kejadian aneh. Rahimnya selalu mengempis dan bayi dalam rahimnya selalu hilang permanen. Semuanya menjadi shock berat, yang akhirnya Ustadz Harun berangkat ke pesantren Sirna Rasa, untuk bertemu dengan Aba Aos, meminta didoakan dan meminta petunjuk supaya bisa mendapatkan keturunan lagi. Kemudian setelah Ustadz Harun menceritakan yang sudah terjadi, Aba Aos menjawab dengan tersenyum. Nanti juga datang lagi. Setelah berkunjung dari pesantren dan pulanglah Ustadz Harun, tidak disangka keesokan harinya istri Ustadz Harun muntah-muntah. Kemudian memeriksa rahimnya ke dokter kandungan, yang ternyata istri Ustadz Harun hamil kembali. Subhanallah. Dan sekarang anaknya lahir dalam keadaan selamat, dan sehat. Diriwayatkan dari Ustadz Harun al-Rashid. Itulah diantara karomah para wali Allah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.